Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wahai anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama, yaitu dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari tentang sujud syukur. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sahwi secara bahasa bermakna lupa atau lalai. Sujud sahwi secara istilah adalah dua sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat untuk menutupi cacat dalam sholat karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan tidak sengaja. Dalil dan hadis. Untuk dalilnya yaitu terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Lalu hadisnya yaitu yang artinya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Alasan dilakukannya sujud sahwi yaitu ada 5. Yaitu yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku dan sujud. Nah, ketika kalian sholat atau kita sholat itu tidak melakukan ruku atau sujud, maka diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Seperti yang dijelaskan pada hadis yang dibacakan tadi, ketika kalian ragu atau bimbang tentang jumlah rakaatnya, maka diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Nah, ketika sholat subuh dan kalian itu tidak baca kunut, maka diganti dengan sujud sahwi dengan catatan bagi orang yang terbiasa kunut, yaitu biasanya golongannya atau organisasi NU yang melakukan kunut. Untuk yang di lain NU atau Muhammadiyah atau yang lain itu biasanya tidak melakukan kunut. Yang 4, lupa mengerjakan tasyahud awal. Nah, ketika kalian itu langsung berdiri di rakaat yang kedua, tidak tasyahud awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Nah, ketika kalian ragu misalkan ini 3 atau 4 ya rakaatnya, maka kalian nambah 1 rakaat lagi. Nah, kemudian diganti lagi atau melakukan sujud sahwi. Lalu tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan berikut. Nah, ini bacaannya anak-anakku, yaitu
Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, ketika sujud bacaannya ialah subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa, atau Maha suci Zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Nah, itu artinya. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Nah, ketika kalian selesai baca sujud sahwi yang pertama, kalian duduk lagi. Seperti biasa ya, Allahu Akbar, duduk kembali. Lalu yang ketiga, duduk sebentar. Nah, takbir dilanjutkan dengan sujud yang kedua. Nah, tidak usah baca apa-apa, duduk sebentar, lalu sujud lagi, baca lagi subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, ketika selesai, baru yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Paham ya anak-anakku? Selanjutnya yaitu hikmah sujud sahwi. Di sini ada 8 hikmah daripada sujud sahwi. Yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Nah, di sini meskipun orangnya pintar, orangnya punya kelebihan, orangnya bahagia, merasa bahagia, nah tidak boleh sombong, karena manusia itu pasti punya yang namanya lupa atau salah. Nah, itu ya. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pasti pernah buat salah. Nah, itu. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka hendaknya kita memberi maaf. Nah, ketika kita merasa bersalah, ya wajib kita meminta maaf, baik itu kepada Allah, kepada manusia. Nah, itu harus meminta maaf. Kalau ke Allah langsung mohon maaf kepada Allah, yaitu dengan cara bertaubat. Kalau kepada manusia, maka kita datangi dengan orang yang bersangkutan, misalkan kepada bapak, ibu, atau teman, langsung datangi. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Sesama manusia, maka kita harus saling meminta dan saling memaafkan. Saling meminta maaf dan juga saling memaafkan satu sama lain. Tidak boleh egois. Yang keempat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Nah, lebih teliti, lebih menghayati isi kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hikmah dari sujud sahwi, kita akan merasa bahwa kita sedang ditegur oleh Allah ketika beribadah lalai atau lupa. Nah, itu kan bagian dari keteledoran atau kelemahan kita sebagai manusia, sehingga Allah menguji kita. Nah, untuk itu kita langsung memohon ampun kepada Allah karena kita sudah lalai. Yang keenam, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Nah, ini memperoleh tambahan nikmat. Kalau kita sering bersyukur, sering berterima kasih kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambah dan akan selamat dari siksanya, yaitu siksa api neraka. Nah, maka semoga kita dilindungi oleh Allah dari api neraka. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, untuk tugasnya silakan buat kelompok 4 orang. Terserah milih sendiri 4 orang, pokoknya ada 4 orang. Nah, kalian diskusi tentang tata cara sujud sahwi. Nah, itu dipelajari dan minggu depan praktek sesuai dengan urutan kelompoknya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin hanya sampai di sini materi yang kita bahas ya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Baik, sebelum pelajaran ini ditutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.